apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Papa Salom bersama si Krucil dan Mama Salom sedang menuju ke kota kelahiran dari Mama Salom. Tepatnya adalah di Randu Dongkal. Di manakah Randu Dongkal itu? Sebelum kita lanjut, bantu untuk subscribe terlebih dulu ya, biar kami semangat untuk bikin videonya. Terima kasih. Cuaca hari ini cukup cerah. Perjalanan menuju Randu Dongkal kami mulai dari gerbang tol Colomadu. Perjalanan ini merupakan rangkaian trip mudik kami dari Denpasar menuju Jawa Tengah. Jadi kami sebelum berangkat ke Randu Dongkal, kemarin kami sempat menginap semalam di orang tua dari Papa Salom di Boyolali sebelum pagi ini berangkat ke Randu Dongkal. Perjalanan menuju Randu Dongkal kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Dan biaya tol keluar di exit tol Pemalang membutuhkan biaya sekitar 196.000. Saat ini kami baru sampai di sekitaran tol Salatiga. Dan sepanjang perjalanan menuju arah barat selalu enak untuk bisa kita nikmati karena kita bisa memandang gunung Merapi dan Merbabu secara jelas. Hanya saja perjalanan melalui tol ke arah barat itu banyak tanjakan, kemudian banyak tikungan dan turunan yang tajam, sehingga perlu kita untuk waspada dan lebih berhati-hati. Dan mengulas sedikit terkait tempat yang ingin kami tuju, yaitu Randu Dongkal. Jadi Randu Dongkal itu merupakan sebuah desa atau kecamatan yang berada di Pemalang Selatan, yakni di sebelah utara Gunung Slamet. Udara yang sejuk, air yang dingin, itulah yang tergambar pertama kali waktu saya berada di Randu Dongkal. Kemudian, arti Randu Dongkal sendiri kira-kira apa ya? Itu adalah pertanyaan yang pertama kali saya lontarkan ketika mendengar kata Randu Dongkal. Mengutip dari Wikipedia, Randu Dongkal diambil dari dua suku kata, yaitu Randu dan Dongkal. Randu artinya berarti pohon randu atau pohon kapuk, sementara dongkal berarti roboh atau jatuh. Dan kenapa dinamakan dengan nama Randu Dongkal? Jadi dikisahkan pada zaman kerajaan dahulu, yaitu berdasarkan cerita dari sastrawan terbesar penulis Jawa, yaitu Eyang Ranggawarsita dan Eyang Yosodipuro. Jadi diceritakan pada awalnya di daerah Randu Dongkal itu tumbuh pohon randu yang besar, kemudian angker atau wingit dan cukup mengganggu kegiatan warga setempat. Kemudian warga berkumpul untuk bermusyawarah apakah pohon randu angker ini kalau ditebang bisa menyebabkan kerasukan jin. Akhirnya dalam musyawarah diputuskan selama 3 hari sebelum menebang, warga diwajibkan menaruh sesaji di bawah pohon randu tersebut dan tidak boleh melakukan percakapan saat melewati pohon randu itu. Dan hari yang dinanti telah tiba. Pada saat prosesi penebangan juga hadir Mbah Karim yang merupakan kiai dan tokoh masyarakat, dan nama Mbah Karim itu juga telah diabadikan sebagai nama salah satu masjid di Randu Dongkal yang bernama Masjid Baitul Karim. Pada hari penebangan, awan tiba-tiba berubah menjadi gelap dan angin bertiup sangat kencang sampai menumbangkan pohon randu hingga roboh.
Warga sekitar cukup senang karena pohon randu yang besar telah tumbang, sambil berteriak, "Randune dongkar." Akhirnya dinamai Randu Dongkal. Dari akar pohon randu itu juga muncul sebuah sumur yang dinamai Sumur Bayur yang ada di daerah Palkuning Patmo, Randu Dongkal. Jadi itu cerita sejarah dan kisah kenapa dinamai dengan Randu Dongkal. Tak terasa setelah 3 jam perjalanan dari Colomadu, kami sampai juga di kota Pemalang. Jadi dari kota Pemalang kami harus melanjutkan ke Randu Dongkal kurang lebih sekitar 1 jam atau sekitar 20-30 km lagi. Untuk melepas lelah dan mengisi perut yang sudah kosong, kami sempatkan dulu untuk mampir makan di Nasi Grombyang Pak Waridin di kota Pemalang. Nasi Grombyang merupakan makanan khas Pemalang. Jadi nasi grombyang itu disajikan dengan daging kerbau atau juga daging sapi. Jadi rasanya hampir mirip mungkin seperti rawon. Kenapa disebut grombyang? Jadi grombyang itu artinya bergoyang-goyang. Jadi kuah yang banyak, kemudian nasi sedikit. Jadi terlihat nasi mengapung dan bergoyang-goyang. Nasi grombyang disajikan dengan sate. Ada sate babat atau kiwir. Kemudian ada juga dengan pilihan yang daging. Nasi grombyang cocok sekali bila kita makan juga dengan kerupuk yang biasanya memang khas ada di Pemalang atau di Randu Dongkal. Rasanya nikmat sekali loh, perlu dicoba dan menjadi referensi kuliner bagi teman-teman semua. Selamat makan. Akhirnya perjalanan kami lanjutkan kembali. Jadi saat ini kami sedang perjalanan menuju ke Randu Dongkal dan sudah sampai di Hutan Jati. Jalur Pemalang Randu Dongkal ini merupakan jalur penghubung antara kota Pemalang menuju Purwokerto dan Purbalingga. Jalur yang melalui Hutan Jati menuju Randu Dongkal ini dipercaya warga sebagai jalur gaib. Berdasar informasi, karena pada jalur ini, terutama di tikungan desa Pegengsoran di Kecamatan Pemalang, seringkali terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Lebatnya hutan dan minimnya penerangan jalan pada kawasan ini, jadi kita harus lebih ekstra hati-hati bila melakukan perjalanan di malam hari. Terlepas dari suasana dan kondisi di jalur kawasan Hutan Jati menuju Randu Dongkal ini, yang mana mungkin terkesan angker atau gelap
atau entah apapun itu. Namun satu hal yang mungkin teman-teman akan rasakan yaitu adalah betapa sejuknya, kemudian betapa rindangnya. Hal itu yang mungkin akan teman-teman rasakan pada saat masuk di kawasan ini sampai nanti di daerah Randu Dongkal. Potensi wisata dan kemudian potensi alam yang cukup besar mungkin bisa menjadi salah satu referensi destinasi bagi teman-teman yang sedang berlibur atau menuju ke daerah Pemalang. Lontong dekem, kemudian sate loso, nasi grombyang, tahu pletok, dan yang lainnya mungkin bisa menjadi referensi kuliner bagi teman-teman yang mana sedang melewati jalur ini menuju Purwokerto atau Purbalingga. Dan akhirnya setelah 4 jam perjalanan dari Colomadu, akhirnya kami sampai juga di Randu Dongkal. Jadi begitulah kira-kira cerita, kisah, dan sejarah dari tempat kelahiran dari Mama Salom, yaitu Randu Dongkal. Dan masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru ya buat teman-teman semua yang merayakan. Sehat selalu. Bye.